Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dan kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Tidak terbatas oleh tempat, kita harus tetap untuk semangat belajar. Anak-anakku semuanya, materi hari ini dari Pak saya, yakni tentang permainan tradisional. Bagaimana dan apa yang akan kita bahas nantinya? Mari kita sama-sama saksikan sedikit ulasan materi permainan tradisional dari Pak saya. Monggo silakan disimak anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang permainan tradisional Indonesia. Nah, permainan tradisional Indonesia ini berkaitan dengan di materi tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Apa sih permainan tradisional itu? Permainan tradisional adalah jenis permainan yang berasal dari suatu daerah tertentu. Jadi, permainan tradisional Indonesia berarti jenis permainan yang berasal dari suatu daerah tertentu di Indonesia, yang dimana itu tidak ada di tempat yang lain, bukan berasal dari luar Indonesia. Jadi itu khas dari suatu daerah di Indonesia. Contohnya apa permainan tradisional itu? Nah, contohnya ada gambar tersebut. Gambar apa ini? Ekrang. Kemudian apa ini? Bentengan. Ayo, masih ingat ini apa? Gobak sodor. Kemudian engkle. Ada petak umpet, ada kuda-kudaan dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas permainan tradisional gobak sodor. Nah, permainan gobak sodor itu merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Gobak sodor di daerah lain juga disebut dengan permainan galasin atau galah asin. Jadi banyak namanya. Di daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak sama penyebutannya, tapi hampir sama cara memainkannya. Nah, gobak sodor itu merupakan jenis permainan berkelompok yang setiap regunya atau setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Jadi setiap kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, gerakan yang dilakukan dalam permainan gobak sodor itu adalah gerakan kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah perpaduan antara gerakan berjalan dan berlari. Nah, ini contoh gambarnya. Kita coba contoh videonya. Ini contoh videonya. Kemudian langkah-langkah permainan gobak sodor. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Membagi pemain menjadi 2 kelompok. Ya, membagi pemain menjadi 2 kelompok. Kemudian satu kelompok menjadi penjaga dan satu kelompok lainnya menjadi penyerangnya. Kelompok penyerang bertugas untuk menghindari kejaran dari kelompok lawan saat melewati garis awal sampai akhir. Permainan akan dimenangkan oleh kelompok yang berhasil melewati garis awal sampai akhir tanpa disentuh oleh lawannya. Dan langkah yang terakhir, kelompok penjaga bertugas untuk menjaga setiap garis pada area permainan. Permainan gobak sodor. Lanjut di permainan yang kedua, yaitu permainan kuda-kudaan. Nah, ini contohnya gambarnya permainan kuda-kudaan. Permainan kuda-kudaan berasal dari daerah di Sumatera Barat. Permainan ini dapat dilakukan oleh 2 orang setiap regunya. Seperti yang digambar, setiap regu terdiri dari 2 orang, yaitu penunggang dan kudanya. Yang digendong itu adalah penunggangnya.
Yang menggendong adalah berperan sebagai kuda. Nah, ini ada sebuah video permainan kuda-kudaan. Ini contoh permainan kuda-kudaan. Nah, bisa kan kalian bermain seperti itu? Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya untuk bermain kuda-kudaan, yang pertama kalian harus memilih teman dengan berat badan yang seimbang. Jangan sampai yang kurus menjadi kuda, penunggangnya yang gemuk. Harus seimbang. Yang kurus dengan yang kurus, sedang dengan yang sedang, gemuk dengan yang gemuk. Jangan sampai tidak seimbang. Oke? Yang kedua, menentukan pemain yang menjadi penunggang dan menjadi kuda. Kamu atau temanmu yang menjadi kudanya, atau kamu menjadi penunggang, temanmu jadi kuda, atau sebaliknya. Silakan ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan permainan. Setelah itu apa? Pemain kuda yang berperan sebagai kuda menggendong temannya yang menjadi penunggang. Dari mana? Dari garis start sampai garis finish. Saat ada aba-aba, mulailah berlari sampai garis finish. Jadi kalau ada peluit, mulai berlari sampai garis finish seperti yang di video tadi. Pasangan yang lebih dulu sampai garis finish adalah pemenangnya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran permainan tradisional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana anak-anak terkait pembelajaran permainan tradisional kali ini? Semoga yang sedikit itu dapat menjadikan pembelajaran bagi kita, dapat menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap semangat belajar. Walaupun keadaan yang sangat genting di Surabaya ini, kita harus tetap untuk semangat belajar, karena belajar adalah pintu untuk meraih masa depan kita yang lebih cemerlang ke depannya. Anak-anak, jangan lupa tugas dari Pak saya untuk materi yang berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi adalah pembelajaran keempat, aktivitas kelima dan 6. Mungkin itu dari Pak saya, banyak kekurangannya Pak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya diberikan ampunan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.